Ada 3. Yang pertama itu adalah suatu, safety itu yang utama ya. Terus, yang kedua itu adalah safety itu tentunya yang jelas pasti yang, disesuaikan dengan anatomi, tubuh atau Betul. anatomi wajah dan sebagainya ya. Terus yang kedua itu adalah, mentalika, jadi Mental. mentalnya, jadi kesiapan mental. Nah yang terakhir adalah suatu, apa ya, ekspektasi. Jadi 3 unsur inilah yang memegang peran. Jadi saya katakan bukan baru dia seperti tadi dikatakan sudah punya uang atau punya duit dia bisa melakukan suatu operasi kosmetik. Oh, tidak. Standar atau suatu tata kelola untuk bedah kosmetik masih jauh. Ya, masih jauh tuh gini, dia harus benar-benar memahami dalam artian bukan sesuatu yang dia merasa kurang itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan suatu tindakan operasi. Betul. Nah, di situ peran kita sebagai seorang bedah kosmetik kita jelaskan. Yang namanya operasi itu pendekatannya memang secara biologis adalah medis. Nah, medis itu kan banyak. Ya, medis dalam artian satu, secara anatomi. Ya, kita jelasin secara anatomi bagaimana, kemudian secara mentalnya, kesiapan Betul. mental dia bagaimana, ya. Terus habis itu yang terakhir itu dengan dia melakukan suatu operasi, sesuatu, badan atau suatu tubuh yang dia rasa kurang itu, sebatas mana Betul. dalam pikirannya mereka ini, apa yang dia inginkan? Nah, ini kita bicara tadi ekspektasi. Mmm. Kalau pasien asing datang ke tempat kita dan ke tempat saya, ya, dia selalu tanyakan, dia lihat pertama kali ijazah-ijazah kita atau plakat atau apapun ya, terus dia lihat kita, dia tanyakan sama kita, "Mohon maaf dokter, ya dokter sudah berapa tahun membuka praktek? Kalau lebih halus lagi dokter maaf sudah umur berapa, sudah usia Mhm. berapa?" Itu halus, ya. Betul. Kalau yang lebih strong atau lebih kuat dia katakan sudah langsung, "Dokter sudah pernah ngerjain, operasi seperti yang saya ini berapa kali?" Mhm. Dia mau ngomong begitu langsung itu. Nah, Oh, itu yang membedakan. Jadi betul. dia tanyakan itu dulu, kemudian, "Baik dokter, saya mau tanya lagi dok, kalau misalkan saya melakukan operasi nih dok, ya contohnya mengecilkan hidungnya, Mhm. ya gitu, atau misalkan suatu facelift. Menurut dokter resikonya apa sih dok?" Betul. Pionir itu sebenarnya bukan, melakukan sesuatu yang baru atau yang pertama, bukan. Betul. Pionir itu adalah bagaimana kita mempertahankan suatu standarisasi, ya, suatu standarisasi khususnya untuk bedah kosmetik itu yang stabil. Jadi tidak tumpang tindih, tidak naik turun, tidak, yang stabil benar-benar kita melakukan. Itu yang kita akan sebut dengan pionir. Betul. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Buat teman-teman kembali lagi ya, welcome back to Aesthetic Talks. Tentunya bersama saya Genya dan Dokter Surya sebagai pionir cosmetic surgery atau OPKOS ya, operasi kosmetik. Nah dok, sekarang kita bakalan membahas tentang hal-hal yang emang jarang banget nih kayaknya dibahas ya. Betul. Bahkan kayaknya belum pernah denger nih kalau saya ya, lihat pembahasan kali ini, materi kali ini karena cukup berat ya, Hmm. cukup berat. Jadi buat teman-teman simak sampai habis tentunya. Nah, Dok, di sini kita bakalan membahas kenapa tidak semua pasien cocok operasi kosmetik nih, Dok ya. Karena kan biasanya dokter-dokter umum nih, Dok, apalagi kalau misalkan kita ke klinik-klinik kecantikan atau misalkan apa gitu ya, asalkan ada uang, Anda disayang gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, untuk dokter ini kenapa Dok, tidak semua pasien itu cocok dengan operasi kosmetik? Iya, bagus ya, ini suatu pertanyaan bagus saya bilang ya. Kenapa kok, tidak semua, pasien itu, bisa dilakukan suatu operasi kosmetik ya? Karena kita punya suatu, standar ya, ada 3. Yang pertama itu adalah suatu, safety itu yang utama ya. Terus, yang kedua itu adalah safety itu tentunya yang jelas pasti yang, disesuaikan dengan anatomi, tubuh atau Betul. anatomi wajah dan sebagainya ya. Terus yang kedua itu adalah, mentalika, jadi Mental. mentalnya, jadi kesiapan mental. Nah yang terakhir adalah suatu, eee, apa ya, ekspektasi. Jadi 3 unsur inilah yang memegang peran. Jadi saya katakan bukan baru dia seperti tadi dikatakan sudah punya uang atau punya duit, dia bisa melakukan suatu operasi kosmetik. Oh, tidak, Mmm. bukan begitu. Ya, kita sebagai seorang bedah kosmetik itu bukan hanya melihat daripada duit dia punya, dia bisa melakukan satu operasi, tidak, tidak.
3 unsur ini harus terpenuhin dulu. Nah, pertama safety-nya bagaimana? Safety. Iya, safety aman nggak secara anatomi ini? Bisa nggak dilakukan suatu tindakan, operasi kosmetik? Terus kemudian mentalnya gimana? Ya jangan seperti istilah sekarang udah cuma FOMO, ya Betul. ikut-ikutan ya. Ini mental harus siap bener, mentalnya kalau nggak siap, udah jangan. Nah, yang ketiga baru kita bicara masalah ekspektasi. Ekspektasi. Ya, ini yang tonggak pertama yang harus, Betul. tidak bisa tidak, kita bilang gitu ya. Itu saya bilang. Wah, luar biasa ya. Ini baru baru pertanyaan pertama, obrolan pertama ini udah berat banget ya, Dok, ya. Wow, Iya, jadi yang pertama harus safety tentunya ya, betul. harus safety. Jadi menyesuaikan anatomi tubuh seseorang, anatomi wajah, dokter yang emang harus paham anatomi Betul, supaya bisa safety. Karena itu yang jarang diketahui, jarang informasikan mungkin sama betul, dokternya ya, betul, Dok, ya. betul, Kayak, apakah ini aman untuk saya, betul, misalkan untuk wajah saya yang seperti ini, dibentuk seperti ini, apa betul, aman dan lain-lain. Terus yang kedua adalah tadi mental ya, betul. tidak kalah penting mental. Karena kalau misalkan kita mentalnya yang rusak, mau diperbaiki seberapa kali juga nggak bisa ya, Dok, ya? Iya, dalam Nggak artian bukan bisa ya, Dok, ya? bukan rusak ya, dalam artian dia belum punya suatu kesiapan mental. Oh, iya Iya, itu jadi ya. kalau rusak kan kita terlalu Oh, iya ya. terlalu ini ya, Lebih lebih kayak gimana sarkasme. ya, sarkas ya? Jadi bukan begitu. Jadi dalam artian, siap nggak mentalnya dia? Betul betul betul. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga ya Yang itu, ketiga tadi ya, baru Dok, ya, ekspektasi. ekspektasi ya. Wah, luar biasa. Iya nih tadi ya, mohon maaf nih pemirsa ya bukan mentalnya rusak ya, tapi siap atau enggak mentalnya untuk Betul, kita melakukan, operasi operasi kosmetik. kosmetik ya. Wah, luar biasa. Dok, ini biasanya kan, eee, dokter tuh pernah bilang bahwasanya, keputusan tersulit seorang surgeon ini bukan mengoperasi, tapi menolak pasien nih, Dok, ya. Menolak pasien gitu ya, "Saya punya 1 miliar," gitu ya, "apakah saya bisa dibentuk seperti Shah Rukh Khan?" Misalkan ya, Dok. Nah, itu gimana, Dok, menurut dokter? Ya, ini luar biasa ya. Saya juga agak kaget juga ya dengan pertanyaan ini ya. Ini memang pengalaman saya ya dari saya mulai, menekunin di bidang bedah kosmetik ini sudah mulai dari tahun 93 ya. Memang kita di suatu kolegium, suatu organisasi kita di Eropa itu, kita sering bicarakan dalam artian kita paling sulit kalau kita menolak pasien, paling sulit. Kenapa? Karena 3 unsur tadi ini tidak Betul terpenuhin. Kadang ini yang paling lucu ya, saya bilang, saya ingat sekali kejadian ini. Secara anatomi ya, safety-nya benar-benar safe, Din, bisa kita lakukan ya. Terus mentalnya benar-benar dia siap mentalnya. Ya dia tahu segala resiko, dia tahu segala, ini. Ekspektasinya yang tidak. Nah ini yang saya bilang, waduh ini sayang, waduh, dalam artiannya bukan gimana ya, 2 unsur sudah terpenuhin, ekspektasi yang nggak kena. Ekspektasinya ya simple gitu loh. Contoh ini yang paling gampang ya, kalau kita di Eropa kan orang pasti suka, mengecilkan hidung, betul. mengecilkan hidung. Ya, dia minta, ekspektasinya itu adalah ini udah siap semua nih, mental sudah siap semua ya. Mungkin di episode sebelumnya sudah pernah kita kita keluarkan ya. Ya maaf saya bilang itu, dia minta supaya hidungnya itu modelnya itu seperti, ya maaf saya bilangnya, seperti hidung yang begitu itu, yang kayak Perosotan gitu ya, Dok, ya? yang kayak perosotan begitu, terus nukik begini, jadi ujungnya agak naik begitu. Nah ini yang saya bilang, ini ekspektasi nggak kena nih saya bilang gini. Kita harus menolak yang model begini. Iya. Karena tidak akan mungkin. Bisa kita lakukan, ya, tetapi tidak akan mungkin ini kena si dokter. Kita ini sebagai seorang ahli bedah kosmetik itu kan art ya. Betul. Ya, kita punya suatu jiwa seni yang, karena bagi kita itu bukan suatu bentuk atau suatu apa itu. Jadi kita bukan melihatkan suatu hasil, bukan, tapi proporsinya cocok enggak ini? Oh, iya betul. Iya, cocok enggak ini wajahnya ini? Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena misalkan secara, anatomi sesuai mental cocok, sekarang hasil rata-rata ya, khususnya orang kita di sini ya, di Indonesia itu dia pasti memikirkan adalah hasil. Betul. Lah, kenapa kok jadi begitu yang dioperasi sama dokter Surya ya? Mhm. Nah ini yang jadi beban mental kita ini, beban mental kita ini. Kenapa kok jadi begitu bentuk hidungnya? Nih, itu karena, saya sebut ya waktu kita di Eropa itu hanya minoritas yang punya suatu bentuk wajah dibikin seperti kayak kucing, wajah dibentuk seperti kelinci.
Ya kalau Mmm, gigi kelinci sih memang tambahan aja oke iya, lah ya. Wajah ini, mhm, kita merubah wajah, ini ekspektasi udah nggak kena ini. iya. Nah, disinilah peran, seorang bedah kosmetik itu yang benar-benar diuji. Mmm. Benar-benar diuji. Ya kita katakan tolak, udah. Oh, lebih sulit itu ya daripada Sulit daripada mengeksekusi harus surgery-nya kita ya, Dok, ya? kita ya karena kan gini, yang namanya seorang, ahli bedah itu kan sudah pasti bisa technical pasti Iya, bisa dong, nggak mungkin betul. dong dia bisa sampai seorang ahli bedah technical nggak ngerti ya bahaya kan gitu ya, pasti itu teknik. Cuma untuk menentukan ini kita do or no do ini loh. Iya, karena kan ada di balik itu kan ada something gitu loh, ada Betul betul sesuatu betul betul. yang akan dicapai. Nah, begitu sudah ada sesuatu yang dicapai, ekspektasinya ternyata jadinya begitu, udah selesai aja. Waduh ya, jadi ekspektasi ya itu nggak Iya, kalah penting ya, Dok, ya? enggak Karena kalah penting. bukan ekspektasi kita seperti apa, tapi proporsi yang baik seperti apa itu harus Betul, difahami juga ya betul. oleh, teman-teman di sana. Jadi sebelum melakukan, opkos kita harus memperbaiki atau apa ya, make sure dulu ekspektasi kita seperti apa ya, Dok, ya? Ya itu, saya tambahin ya, itu sebenarnya sih pada saat waktu waktu kita melakukan suatu konsultasi ya, kita biasa konsultasi pertama secara anatomi kita periksa, oke memenuhi syarat, terus secara mental kita tanya-tanya bagaimana, oke memenuhi syarat ya, terus habis itu kita bicara masalah Ekspektasi. ekspektasi tadi. Nah itu sebenarnya sih kalau dia sudah siap itu sih, kita bisa bisa ukur ya, kita bisa dalam artian, "Oh ini gini gini gini," yang sering terjadi begitu. Tetapi kalau dia udah seperti suatu, pendirian yang sudah sangat kuat, ya, di dalam pikiran dia sudah menjadi seperti ini, ya, hal yang tadi satu pilar 2 itu bisa terlewati, yang ini nggak bisa terlewatin. Oh ini kita Mmm, tarik 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 supaya kita bisa balance begini, nggak bisa nih, dia tetep nih. Nah ini paling sulit saya, ini paling sulit pengalaman saya. Saya tanya senior-senior saya ya, profesor-profesor, guru-guru saya semua itu, "Iya betul kamu itu." Betul, itu kita paling sulit untuk menentukan untuk menolak untuk suatu tindakan operasi. wah luar biasa. Jadi konsultasi juga sangat penting ya, Dok, ya, Penting sebelum banget. melakukan opkos ya? Iya penting Wah, banget. oke, Dok, ini kita bakalan berbicara tentang miskonsepsi yang sering terjadi Oke. di Indonesia bahkan internasional nih, Dok, ya. Betul betul. Di internasional nih, bukankah kalau pasien tidak puas dengan bagian tubuhnya, operasi adalah solusi? Nah, ini bagaimana, Dok? Ah, ya gini, itu memang kalau secara manusiawi saya katakan oke ya, kita bisa terima ya. Tetapi kalau kita bicara, standar atau suatu tata kelola untuk bedah kosmetik, masih jauh. Ya masih jauh tuh gini, dia harus benar-benar memahami. Memahami dalam artian, bukan sesuatu yang dia merasa kurang itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan suatu tindakan operasi. Betul, Nah, di situ peran kita sebagai seorang bedah kosmetik kita jelaskan. Yang namanya operasi itu pendekatannya memang secara biologis adalah medis. Nah, medis itu kan banyak, ya. Medis dalam artian satu, secara anatomi. Ya, kita jelasin secara anatomi bagaimana, kemudian secara mentalnya, kesiapan betul. mental dia bagaimana, ya. Terus habis itu yang terakhir itu dengan dia melakukan suatu operasi, sesuatu, badan atau suatu tubuh yang dia rasa kurang itu, sebatas mana Betul. dalam pikirannya mereka ini, apa yang dia inginkan. Nah, ini kita bicara tadi ekspektasi. Mmm, Di situ, nah sebenarnya sih kalau kalau nanti saya ini memang memang sudah punya suatu niatan yang kuat ya, saya akan membentuk suatu governance ya. Governance itu suatu tata kelola yang benar-benar yang safe, untuk suatu tindakan bedah kosmetik khususnya di Indonesia. Nah ini yang saya ya, sisa dari hidup saya ini saya akan benar-benar saya akan perjuangkan itu untuk terbentuknya suatu tata kelola ya atau governance governance untuk, eee, bagaimana sih tata kelola yang benar atau tata kelola yang safe, yang aman ya, bagaimana kita untuk menjelaskan sama pasien ya, bagaimana menjelaskan itu, supaya bisa melakukan suatu tindakan operasi yang mereka mengerti, wah, sadar gitu loh. Nah, inilah yang saya mau bentuk iya. ya. Wah, luar biasa. Justru
Yang sulit tuh itunya ya, daripada Itu sulit. tindakan bentuk hidung misalkan Betul, seperti apa. betul. Wow, luar biasa banget ya. Biasanya ini jarang banget nih ya. Jarang banget dokter-dokter lain, bahkan saya juga belum pernah denger nih Dok ya. Belum pernah denger kayak dokter-dokter tuh membicarakan tentang safety, ya Betul. tentang tadi membentuk, tata kelola Nah, atau iya, governance dan lain-lain. Wah, luar biasa banget nih dokter ya. iya. Ya makanya kalau kata saya ini dokter tuh emang udah pantas banget kalau misalkan kita nobatkan sebagai pionir opkos di Indonesia ya, bahkan di internasional ya, Dok, ya. Ya, wow, wah luar biasa banget nih, Dok. Dok, masih ada pembahasan yang seru lagi nih dan banyak banget yang bakalan kita kupas tuntas, masih sekitar miskonsepsi yang sering terjadi pada masyarakat. Dok, jadi ada pasien yang secara fisik bisa dioperasi, tetapi dokter tolak. Nah itu ada nggak Dok? Banyak nggak Dok kira-kira yang seperti itu Dok? Wah, sering ini, sering sekali ya, apalagi sekarang di dunia media sosial ya. Wah, ini saya tuh kalau katakan dalam seminggu ya, dalam seminggu itu ada ya, biasa ambil perkiraan ya, hampir 40% saya tolak pasiennya. Wah 40% ditolak Iya. ya? Jadi ya hitungannya ada 10 pasien, 4 pasti saya tolak. Ya karena dia tidak lulus. 3 pilar ini dia tidak Tidak lulus lulus. ya Dok ya? Iya. Yang paling banyak itu adalah masalah mental. Mental. Dengan begitu gencarnya media sosial ini ya, makanya saya masuk sekarang mesti ke media sosial juga ya, ke sosial media ini ya. Karena saya juga mesti harus gencar juga untuk memberikan suatu, apa namanya, education ya, Betul. edukasi ya, suatu pendidikan yang mereka biar biar balance. Paling bagus kan media sosial itu harus balance. Mmm, Ya, bukan cuma hanya baiknya saja, ada jeleknya, ya ini harus balance. Nah, ini saya lihat betul. nih banyak jeleknya, kenapa? Ya salah satu daripada nanti penelitian saya di apa, S3 saya itu adalah ya dampak daripada sosial Media media sosial, ini. Heeh, ois. karena mesti balance, saya mesti jelasin ya, banyak banyak saya tolak ya, karena tidak lulus ya, tidak mencukupi dalam artian ketiga unsur ini. Inilah dasar daripada kita sebagai seorang bedah kosmetik. Wah luar biasa ya. Mulia banget nih Dok ya. Mulia banget nih ya. Terima kasih. Mencurahkan seluruh jiwa raganya, bahkan dokter sekarang terjun ke media sosial ya Dok ya. Betul, Ingin mengedukasi teman-teman di luar sana supaya tidak terjadi miskonsepsi tadi ya Dok ya. betul, Miskonsepsi yang banyak sekarang FOMO-FOMO di luaran betul, sana, pingin seperti apa, pingin seperti apa. betul, Tapi jarang yang membahas tentang safety-nya betul, tadi, bagaimana regulasi dan lain-lainnya. betul. Nah, jadi buat teman-teman pokoknya tonton sampai habis semua dari awal nih ya, episode demi episodenya ya Dok ya, karena Iya, ini wah kita ulangi lagi kalau kuliah bayar berapa ya? Dokter aja ini kan bisa betul. mendapatkan sebagai, pionir opkos ini udah mengabdi puluhan tahun ya, Dok, ya? Udah mengabdi puluhan tahun bahkan Saya hitung sudah mungkin udah 30-an tahun ya, aduh 32 udah tahun. lebih tua daripada saya ya pengabdiannya ini Iya, gimana iya, ya. iya, iya. Wah, jadi udah tidak bisa diragukan lagi sebagai pionir operasi kosmetik ini di Indonesia dokter udah wow, saya acungi jempol ya, jempol 4 nih ya langsung ya. Wah, Dok, di sini kita, selain, membahas tentang miskonsepsi yang sering terjadi, kita juga ada, dari perspektif internasional nih, Dok, ya. Dari, perspektif internasional ini, menurut dokter nih banyak menangani pasien dari Australia nih ya, Dok, ya, waktu Iya, kita berbincang-bincang sering katanya, dari Australia bahkan internasional, cuman, banyak yang dari Australia. iya. Nih, apakah pendekatannya berbeda nggak, Dok, nih sama pasien-pasien yang ada di, Indonesia gitu, Dok? Iya, ini sangat berbeda ya, dalam artian bukan semua pasien asing itu, beda. Misalkan dari 10 pasien asing, ya itu, 7 itu berbeda dengan 10 pasien kita di sini, ya. Tapi yang 3 pasien asing itu, ya kebetulan karena saya sudah pasien internasional ya, memang terbanyak adalah dari Australia, ya. Di Australia itu mereka punya suatu standar ya, suatu standar kesehatan yang punya istilahnya, tim auditnya ada mereka. Khusus dibentuk oleh negara, itu ada tim auditnya di sana. Khusus masalah, pembedahan atau masalah apalah tentang Betul. kesehatan, iya. Jadi mereka nggak bisa macam-macam, nggak bisa macam-macam. Nah ini yang penting juga untuk di Indonesia ya, gini, ya karena, tingkatannya lumayan jauh berbeda ya, pasien Betul. internasional sama pasien lokal. Gini, yang paling gampang ya, saya sudah beberapa kali saya sudah ceritakan pada episode sebelumnya ya. Kalau pasien asing datang ke tempat kita dan ke tempat saya, ya,
dia selalu tanyakan, dia lihat pertama kali ijazah-ijazah kita atau plakat atau apapun ya, terus dia lihat kita, dia tanyakan sama kita, "Mohon maaf dokter, ya dokter sudah berapa tahun membuka praktek?" Ya, kalau lebih halus lagi, "Dokter maaf sudah umur berapa, sudah usia Mhm, berapa?" Itu halus, ya. betul. Kalau yang lebih strong atau lebih kuat, dia katakan sudah langsung, "Dokter sudah pernah ngerjain, operasi seperti yang saya ini berapa kali?" Dia mau ngomong begitu langsung itu. Nah, Oh, itu yang membedakan. Jadi dia betul. tanyakan itu dulu, kemudian, "Baik dokter, saya mau tanya lagi dok, kalau misalkan saya melakukan operasi nih dok, ya contohnya mengecilkan hidungnya, Mhm, ya gitu, atau misalkan suatu facelift. Menurut dokter resikonya apa sih dok?" betul. Dia tanya ada resiko, risk, Mhm, risk factor dia pasti tanyakan. Pasti sudah itu. Dia tanyakan risk factor dulu. Nah, sedangkan orang kita begitu datang, "Dok, minta dong fotonya before after." Dia sudah mikirkan, itu adalah hasil. iya betul. Before after kan kita tahu sendiri sekarang yang Mhm, namanya edit dan sebagainya itu mhm, bisa, ya kan? Dia tanya before after, itu perbedaan yang paling jelas ya. Kemudian dia tanya, kalau orang pasien asing dia tanyakan suatu prosesinya ini. Prosesnya begini, "Dok, persiapannya kalau mau operasi itu apa aja sih, Dok?" Oh ya, tentu kan pasti ada informed consent, kita mesti jelasin segala resiko, segala, side effect ya, efek sampingnya dan sebagainya itu. Terus, kalau terjadi suatu tindakan operasi, terus gagal ini Dok, apa yang dokter lakukan? Wah ini kalau sudah mhm. saya dulu waktu baru-baru belajar ya, waktu tahun-tahun 94, 95 itu, saya udah ditanya begitu saya sudah lemes nih kaki. Keringetan ya Dok Udah ya? keringetan ini gitu loh, keringetan. Dilihat sama sama profesor saya, mohon maaf ya, nah saya udah ndak ada beliaunya ya. Dia lihat saya aja gini, dia gini, dia ketawa dan, gitu. Nah, tapi begitu sudah anamnesa pasien begitu, selesai itu saya dipanggil. Suruh baca saya buku itu di perpustakaan. "Kau baca nih buku ini semua nih. Kamu belum siap tuh mental kamu." Digituin. Waduh saya tuh boleh katakan kalau kita di sini tuh kita disuruh ngulang nih. Iya, 6 bulan tuh suruh ngulang tuh, remedial ya Dok baca ya? itu seperti kau tadi. Nah ini contohnya. Jadi itu yang Mhm, yang kedua yang dia tanyakan prosesnya itu bagaimana, terus dia tanyakan lagi kalau terjadi komplikasi, tindakan dokter apa? Saya kasar begini, karena di bidang kita, bedah kosmetik, yang namanya asimetris, ya, tidak simetris, terjadi perdarahan, terjadi infeksi, itu hal yang biasa. betul. Iya, maka saya bilang jangan kalau ya apa pemirsa semua ya, kalau datang ke tempat dokter melakukan suatu operasi itu, sudahlah ikutin seperti seperti pasien-pasien saya orang asing ini. Betul. Ikutin sudah. "Maaf dokter, dokter sudah berapa kali mengerjakan ini, tindakan ini. Mmm, Maaf dokter kalau misalkan terjadi" ya, "yang gampang Dok, kalau saya gagal gimana sih Dok?" iya, Gitu dong. Nah, betul. kalau pertanyaan saya gitu saya tanyaan, ini namanya operasi, pekerjaan tangan, ya pasti selalu ada resikonya. Resikonya yang paling gampang adalah perdarahan. Mhm, Kita cek dong perdarahannya, tensinya bagaimana, pemeriksaan labnya mhm, bagaimana, ya. Blooding time, clotting time, kita periksa semua ini bagaimana ya. Terus apakah dia ada penyakit penyerta ya, betul, apakah dia ada diabetes atau apa dan sebagainya, penyakit liver, penyakit jantung dan sebagainya ya. Ke situ diskusi kita. betul. Nah, kalau ini sudah firm, sudah kita sudah merasa yakin, barulah kita bicara masalah ekspektasi. Itu Betul. baru baru satu poin ini. Satu poin pertama anatomi, mentalnya Mental, ini. Nah, anatominya ini health ya apa, safety-nya. Anatomi itu menyangkut masalah safety. betul, Masuk ke mental ini, ya ini sudah faktor keduanya ini sudah benar-benar sudah safe ini dalam artian. betul. Baru kita bicara Ekspektasi. ekspektasi. Kayak begitu screening-nya itu. Kalau ini sudah lolos semua, sudah lulus, udahlah. Udah, Udah, kita bukan bicara masalah hasil. Ingat itu, kita bukan bicara masalah hasil, tetapi apa? Suatu tindakan yang benar-benar safe dengan posisi mentalnya sudah terkontrol, hasilnya sudah pasti. Nggak perlu dipertanyakan nggak perlu sudah. ditanya-tanya lagi ya Dok ya. Iya, betul. Kalau 3 poin atau 3 pilar tadi di OPKOS ini sudah terlewati, ujian-ujian pertama, kedua, Hujan-hujan. ketiga, udah itu hasilnya udah pasti memuaskan ya Dok ya. Betul betul. Wah, nah ini juga harus diperhatikan sama teman-teman ya, teman-teman di sana. Kadang-kadang kita
Betul sih Dok ya, kayak pengen mirip si ini, pengen mirip si itu, tapi kan kita benar tadi yang faktor safe-nya seperti apa dan lain-lain. Jadi jangan Betul. ragu buat nanyain ya ke Betul. dokter, "Dok, gimana Dok nih kalau misalkan, efek sampingnya, misalkan saya punya penyakit ini, penyakit itu." Nah, hal-hal yang seperti itu justru yang Betul. harus, lebih dalam dipertanyakan kepada Betul. dokternya ya Dok Iya. ya. Wah, luar biasa banget nih Dok. Berat juga ya ini ya Dok ya. Berat sekali ini Iya. pembahasan kita kali ini, tapi emang teman-teman, emang ini penting banget karena emang menyangkut tentang sekarang banyaknya FOMO ya, Dok, ya. Iya, betul. Banyaknya FOMO dan ekspektasi teman-teman, jadi ekspektasi dulu yang Betul. didahulukan. Iya. Padahal di situ ada faktor safe-nya, faktor juga mental kita dan Mentalnya. lain-lain itu harus Betul. juga terlewati kayak tadi. Wah, luar biasa, Dok. Nah, Dok, ini kita kalau misalkan udah menjalani yang seperti itu, terus ya kita dokter juga kan tadi udah bilang, bahwasanya dokter sering nolak, bahkan 40% Hmm. dari 100% dokter menolak gitu ya. Nah, dokter menolak pasien tuh yang seperti apa ya seringnya, Dok? Iya nih. Ini baru baru, terjadi pasien saya minggu kemarin ya. Ya mohon maaf saya tidak sebutkan identitas ya. Jadi dia pasien Indo. Jadi, eee, Indo pasien Indo ya, tapi dia, fasih bahasa Indonesia, dia Indo, tapi dia tinggal di Eropa ya. Mmm, Dia itu sudah kita bicara sudah belanja dokter lah, ya sudah belanja dokter. Terus, datang ke tempat, saya. Pertama dia belum terbuka ya, dia belum cerita dan sebagainya. Cuma saya sudah merasakan ya, karena saya sudah sering sekali, mendapatkan pasien ini ya. Saya sudah merasakan ini ada something ini, gitu loh, ada something ini. Ya feel saya mengatakan gitu nih, ini ada something ini. Sehingga kita ngomongnya ngobrol, saya tanya umurnya berapa, terus, tinggal di betul. mana, ya sebagainya. Dia ngomongnya, "Oh saya tinggal ada salah satu tempat di Bali ya, tinggal di sini Dok." "Oh ya, sudah lama?" "Loh saya memang memang tinggal di sini Dok," Mmm, gitu dia bilang. Nah ini yang sedikit agak agak hati-hati kita. Hati-hati apa? Ini pasien suka bohong. mmm. Nah ini hati-hati nih, ini pasien suka bohong ini bahaya ini. Wah, Benar-benar bahaya karena dia kalau saya waktu di era tahun, 2000 ya, 2002, 2003 itu ya, ini, dipakai, seperti pola bisnis oleh mereka. mmm, Ya, maksudnya gini, simpel gini saya bilang, dia mendatangin, suatu klinik atau apa, dia sudah di-backup oleh, lawyer dan sebagainya ya. Nah, ini semacam suatu sindikat lah. Dia datang ke salah satu klinik yang di mana, apalagi kliniknya dilihat, eee, dokternya baru atau bagaimana betul. gitu ya, udah dia ngomong-ngomong ini, si dokter ini belum punya suatu pengalaman yang kuat atau gimana, dilakukan suatu tindakan, ya. Tuntut. Nah, begitu suatu tindakan, dia cari celah di sana. Contoh yang paling gampang ini ya, dia melakukan suatu tindakan arm lifting namanya ya. Arm lifting itu mengencangkan daripada, lengan ya, Gelambir ya, kulit Dok, ya? yang menggelambir itu, ya. Itu mereka sudah pilih pasien-pasiennya itu. Mereka sudah pilih, dia punya pasien yang model begini atau pasien yang mukanya sudah turun ya untuk ini dan sebagainya ya, dia udah siapin. Nah, ini tidak ada suatu informed consent seperti penjelasan saya tadi bilang, makanya penting sekali 3 pilar tadi Mhm, itu ya, secara anatomi, secara mental, dan secara ekspektasi. ekspektasi. Terlewat satu saya kena itu. Nah, kemarin saya sudah merasa seperti ada pola di dalam dalam pikiran saya Mhm, ini ya, sehingga saya tanyain satu persatu nih, sampai satu persatu, sehingga saya tolak. Saya bilang, "Waduh mohon maaf Bu, tidak bisa." Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena permintaannya yang tidak mungkin bisa kita lakukan, iya, betul. gitu loh. Permintaan tidak mungkin. Contoh yang paling gampang, dia sudah dilakukan suatu tindakan operasi. Tadi dia nggak ngomong dia sudah pernah lakukan tindakan. Dia ngomong aja, "Dok, saya mau melakukan tindakan ini, Dok. Tindakan, Tamita." "Oh ya? Oh, kenapa perutnya?" "Perutnya kan bagus, Ibu," saya bilang gitu. Karena dia fasih bahasa Indonesia. "Perutnya bagus." "Siapa bilang bagus, Dok?" "Enggak, dokter kan belum lihat," dia bilang gitu. Mhm, "Kan saya kan melihat secara visual, Bu. iya, Yang saya lihat kan secara visual. Saya pancing dulu ini gini loh, saya pancing dulu karena dasar-dasar kita di sini orang-orang Indonesia kan dia melihat untuk melakukan suatu tindakan operasi cuma sebatas visual. betul. Dia tidak melihat di balik yang tidak terlihat ini. Mhm. Nanti di episode berikutnya ada saya jelasin apa Wah, yang tidak terlihat ini gitu loh. Nah ini. Nah di sini ini yang
yang saya sudah gali duluan. Terus saya bilang gini, "Nah, Ibu datang ke sini untuk melakukan itu. Kalau secara proporsi, Bu," saya gitu ya, "proporsi, Bu. Ibu justru tangannya Ibu itu, Yang harus iya, yang harusnya kenapa kok dipindahkan. larinya ke perut?" Hmm. Wah, itu dia kaget ini. Hmm. Karena settingannya kasar gitu. Iya. Settingannya dia datang ke tempat saya kan bukan ke sini. Itu. Main-main sama pemain lama ya, Dok, ya? Main lama ini rupanya nih. Ya itu Aduh, contoh di main-main situlah. sama pemain ya, Dok, ya? Main-main sama pemain ya. Jadi saya bilang ini jangan jangan apple to apple gitu Iya, loh ya. Iya, bener ya. heeh, musti mikir Wow. dong. Wow, bahkan seperti itu ya, Dok, ada sindikatnya ya, Dok, ya? Ada singkatnya. Itu kejadian waktu saya benar-benar saya belajar banyak di situ tahun 2000-an itu. Iya. Karena begitu misalkan salah, saya masuk ke situ, anggaplah misalkan kemarin saya lakukan tindakan terus tak mintakan sebagainya itu, udah 2 hari 3 hari su. Oh iya, wah itu gila-gilaan itu. Wah. Gila-gilaan itu. Itu bisa sampai ya pengalaman teman-teman kita di sana itu di Eropa sampai tutup itu kliniknya. Klinik gede-gede. Iya. Ya Wow, mudah-mudahan lah. Makanya mudah-mudahan ya. saya mengajak teman-teman kolega semua ya yang memang bergerak di bidang bedah kosmetik ini ya mari sama-sama. Sama-sama kita membangun suatu governance ya, suatu tata kelola. Ya. Udahlah, jangan kita terus bertengkar masalahnya, jangan, bukan itu. Ya, mari sama-sama kita bentuk suatu tata kelola, bagaimana sih tindakan bedah kosmetik yang benar-benar safe. Ya, seorang bisa melakukan ini ya sampai bisa benar-benar hasil yang bisa yang memenuhi syarat ya dalam artian proporsinya bagus. Wow, luar biasa banget ya, Dok. Jadi berbicaranya bukan hasil lagi, tapi dokter ini udah governance atau misalkan tadi tata kelola Tata kelola, dari OPKOS ini harus seperti betul, apa dan betul, lain-lain ya di betul. Indonesia ini. Wow, ngeri banget ya, Dok, ya kalau berbicara tadi tentang Wah serem, sindikat-sindikat serem, yang seperti itu. serem. Serem banget ya. Ini jarang banget nih, Dok, ya Iya, dibahas tentang sindikat-sindikat yang bisa merugikan, dokter-dokter, betul. cosmetic surgery Iya, ya, Dok, ya? iya. Wow. Nah ini saya tambahin pasien tadi saya cerita itu yang seminggu yang lalu datang itu. Ya kan saya gampang, kan semua kan teman-teman. Iya, Rumah benar. sakit, klinik yang lainnya kan teman-teman semua itu. Ya saya telepon aja ke sana gimana. Oh, jangan Iya, itu. iya, iya Bli ngomong gitu. Iya Bli. Kemarin si ini datang ke sini ya, ya dari kita dari rumah sakit ya biar enggak ribut ya kita kembaliin aja uangnya. Nah itu coba. Mmm. Memang kalau sebuah rumah sakit atau sebuah ini yang dia punya ininya itu ya dia paling gampang aja kembaliin aja Iya, duitnya. benar benar. Iya, iya bahkan dikasih dilebihin lagi kan. Heeh. Iya daripada Buat dia ribut. ongkos. Heeh. Nah kalau saya sebagai klinik private ya, Iya, saya klinik private nggak bisa begitu. Makanya kita benar-benar screening ini di depan. betul. Iya. Karena kalau kita mau mau di belakang terus kita modelnya begitu kita kembalikan ya harus gimana, yang lama Wow, juga tertutup iya kliniknya. benar. Benar 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 ya. Sebelum Ya, payment pokoknya harus di-make sure dulu bahwasanya ini lolos ujian atau enggak ya, lolos Dok, ya? ujian apa enggak? Lolos ujian atau enggak. Wah, luar biasa banget ya. Wah, Dok, ini pembahasan kali ini benar-benar kayak daging banget, bahkan ini teman-teman viralkan ya, karena emang bener sindikat-sindikat yang gini harus diviralkan ya. Itu Betul, bisa merugikan ya, Dok, ya. betul, Merugikan bukan hanya merugikan dokternya, tapi merugikan teman-teman yang emang mungkin udah, trust untuk pingin melakukan, opkos ya, Dok, iya. ya, ingin melakukan operasi kosmetik. Nah, yang seperti itu, jadi nanti kalau mau, diskusi, ujian dulu ya, Dok? Ujian dulu. Ujian dulu ya. Nanti kalau misalkan dapat nilai A boleh lah ya. Nah, Oke, Dok, ini, tadi kita udah, berbicara tentang, penolakan pasien dan lain-lain gitu yang sering dokter tolak, bahkan, banyak gitu ya, di antara dokter-dokter yang bahkan mungkin nggak pernah nolak gitu ya, apapun, "Oh bisa saya lakukan." ah, Tapi jarang banget dokter yang membahas tentang bagaimana seorang dokter tuh menolak pasiennya betul, ya, Dok, ya. betul. Wow, nah ini sekarang kita membahas tentang, filosofi dari praktik, cosmetic surgery atau opkos ini ya, Dok, ya. Nah, apa sih, Dok, arti menjadi seorang pionir bagi dokter ini gimana, Dok? Iya, ini begini, ini biar nggak salah, salah, mindset atau salah Mhm, pikiran ya. Pionir itu sebenarnya bukan melakukan sesuatu yang baru atau yang pertama, bukan. betul. Pionir itu adalah bagaimana kita mempertahankan suatu standarisasi
ya, suatu standarisasi khususnya untuk bedah kosmetik itu yang stabil. Jadi tidak tumpang tindih, tidak naik turun, tidak, yang stabil benar-benar kita melakukan. Itu yang kita kan sebut dengan pioner. Betul. Iya, jadi bukan melakukan sesuatu yang pertama, bukan. Bukan. Ya, jadi yang melakukan suatu bisa mempertahankan suatu standarisasi, ya, ya paling tidak 3 pilar tadi itulah. Betul. 3 itu yang benar-benar dipegang benar, ya bisa melakukan itu terus ya. Sampai bisa menolak pasien, sampai bisa menjelaskan sama pasien, bisa melakukan sesuatu terhadap pasien, ya bisa hasilnya terus baru kita bicara akan yang sesuai, yang proporsi, yang bagus. Nah, itu sebenarnya kata pioner. Betul. Ya, ini yang harus benar-benar ditekankan. Jadi yang benar-benar dimengerti, kita harus Betul. sama-sama, iya, itu Harus sebenarnya. sama-sama mengerti ya. Harus sama-sama mengerti. Harus sama-sama mengerti. Dokter sebagai pionir di sini bisa kita sebut juga sebagai garda terdepan, Garda garda terdepan di operasi kosmetik sebagai ini ya. pagar, sebagai garda Pagar, terdepan, wah udah macam-macam. benteng ya. Benteng udah Wah, macam-macam. ini kita Karena bisa terus terang aja ya, mohon maaf ya saya benar-benar saya antusias sekali ya saya. Karena 2 tahun terakhir ini ya, 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya, klinik saya ya, secara klinik itu boleh dikatakan sudah yang datang ke tempat saya itu adalah bukan new patient, tapi sudah pasien yang sudah melakukan satu tindakan apa, terjadi komplikasi, ya, datanglah ke klinik saya. Jadi kita sebut, ini banyak cerita kita khususnya di Bali ya, Pak, pasien orang orang Itali, orang asing itu, dikatakan ya ini klinik kita secara klinik itu klinik terminal lah istilahnya. Jadi wow, pilihan terakhir. betul betul. Jadi kemarin ada pasien saya dari mana namanya Afrika Selatan ya. Dia sudah keliling ini kemana-mana ya untuk berobat dan sebagainya. Terus sampai dia terus ini lucu ini jadi ceritanya saya sedikit biar biar ini ya biar ada bayangan ya. Jadi istrinya itu sudah melakukan suatu tindakan operasi itu ya di Thailand, di Vietnam, ya di Singapura, ya bahkan di Korea dan sebagainya itu ya tidak mendapatkan sesuatu hasil yang menurut dia. Ya, Betul. ya bahkan pernah terjadi suatu komplikasi. Dia sudah apa namanya, sudah antipasi, udah putus asa lah untuk melakukan suatu tindakan itu. Datanglah ke tempat saya gitu loh. Yang datang ke tempat saya itu bukan istrinya, suaminya. Suaminya, sampai suami bilang cerita sama saya begini. Ya, orang sana ya, dia pakai bahasa Inggris ya. Nggak bisa, ini istri saya gini-gini, dia ceritain semua lah. Bla 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 bla. Terus saya bilang begini, mohon maaf, coba diajak ke sini deh. Saya pengen lihat kenapa sih permasalahannya. Nah, begitu dia datang ke sini, saya lihat memang, wah ini sebenarnya ya, boleh dikatakan oke, ya, secara teknikalnya oke, ya. Cuma secara ekspektasinya yang nggak kena. Ya, gampangnya begini, wajahnya dia itu sudah agak sedikit kotak begitu ya, ya. Terus melakukan tindakan facelift, ya. Itu ada tips and triknya kalau kita ngomong secara tekniknya ya. Nah, itu memang tekniknya dalam artian kalau kita semakin tarik ini wajahnya ya dia semakin kotak mukanya, semakin enggak bentuk ya itu. Nah, ini yang mesti harus apa namanya, dibenarkan ya. Nah, untuk ini, untuk masalah ini. Setelah saya jelasin itu terus bahkan setelah itu suaminya yang tadi tidak punya pikiran untuk melakukan suatu tindakan operasi, suaminya terus ikut Jadi operasi. ikut ya dok Jadi ya. ikut operasi. Nah, ini suatu contoh ya. Bukan dalam artian terus apa namanya, klinik lain itu jelek, bukan itu maksud saya, dalam artian cobalah ya, mulailah belajar dari sekarang gitu, belajar dari sekarang untuk melakukan sesuatu yang benar-benar ya standar daripada tata kelola untuk operasi bedah kosmetik ini. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, jadi emang benar-benar ya kalau kita berbicara tentang pionir tadi, ini dokter emang benar-benar udah matang sekali menjadi seorang pionir garda terdepan opkos di Indonesia ya. Operasi kosmetik, wah luar biasa Dok. Apa, perjalanan dokter di sini emang nggak main-main ya, selain sepak terjangnya, jam terbangnya, udah tidak bisa diragukan lagi menjadi seorang pionir operasi kosmetik di Indonesia. Wah Dok, ini kita, ngomong-ngomong udah cukup lama nih ya, berbincang-bincang pada episode kali ini. Nah, terima kasih Dok, tapi sebelum kita tutup episode kali ini, ada pesan nggak Dok nih? Ada pesan buat netizen di sana, buat temen-temen pendengar Estetik Talks bersama Dokter Surya,
yang sedang mempertimbangkan untuk operasi kosmetik atau opkos, apa pesan dokter buat teman-teman yang lagi mempertimbangkan itu, Dok? Iya. Jadi gini, keselamatan itu bukan suatu pilihan, ya, tetapi sudah suatu keharusan bagi seorang dokter bedah kosmetik ya. Ya kalau bahasa bahasa kerennya lah dalam artiannya, safety is not optional, safety is mandatory. Wah, luar Nah, itu biasa. pesan saya ya. Mohon tuh benar-benar diingat ya. Jadi safety itu bukan suatu pilihan, safety itu adalah suatu keharusan dalam suatu tindakan bedah kosmetik. Baik, Wow, ya kita ulangi lagi ya, safety is not optional, safety is mandatory ya, Dok. mandatory. Wow, safety is mandatory teman-teman. Itu kata-kata mutiara yang teman-teman bisa nanti pakai di Instagram by Dokter Surya gitu ya. Atau Baik, misalkan di benar. media sosial. Dok, terima kasih banyak kita udah Sama-sama. berbincang-bincang luar biasa dengan materi yang cukup berat kali ini. Semoga ilmunya dokter yang udah di-sharing bisa apa ya, menjadi kebaikan juga buat dokter ke Betul, depannya, teman-teman lebih ke edukasi dan tidak kemakan yang namanya FOMO ya. betul. Tapi kita bisa mempertimbangkan tadi 3 pilar yang emang harus kita, Siap, fahami sebelum kita mempertimbangkan untuk melakukan sebuah opkos ya, Dok, ya. tindakan ya. Oke dokter, terima kasih banyak kesempatan Sama-sama. waktunya, sampai jumpa Ya, di kesempatan berikutnya, di episode-episode selanjutnya tentunya bersama Dokter Surya dan saya G-nya. Teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe karena kita bakalan dapat ilmu dan perbincangan yang luar biasa. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh langsung chat aja di kolom komentar. Terima kasih dokter. sama-sama. Terima kasih semuanya. See you on the next video guys. Hmm.